Halo semuanya, selamat datang di channel Gosro Education. Sekarang kita akan membahas pajak penghasilan pasal 26. Jadi langsung aja. Yang pertama, peraturan terkait PPh pasal 26 itu ada keputusan Menteri Keuangan nomor 624 garis miring KMK 04 garis miring 1994. Yang kedua, PMK nomor 82 garis miring PMK 03 garis miring 2009. Yang ketiga, PMK nomor 258 garis miring PMK 03 garis miring 2008, dan yang terakhir peraturan DJP nomor per 52 garis miring PJ garis miring 2009. Nah, apa sih wajib pajak luar negeri itu ya? Untuk wajib pajaknya ada yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia ya, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatan kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Nah, wajib pajak luar negeri ya, kalau berdasarkan UU Cipta Kerja, yakni orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, ya sama tadi. Terus yang ketiga, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Itu berdasarkan UU Cipta Kerja. Nah, PPh pasal 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri selain BUT, berupa yang pertama dividen, yang kedua itu bunga, ya, yang ketiga royalti, keempat hadiah dan penghargaan, kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ya. Selanjutnya ada imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan. Terus ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya, selanjutnya premi, suap, transaksi lindung nilai lainnya. Terus ada keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya ada penjualan harta di Indonesia. Huruf K, premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Dan terakhir adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Untuk huruf A sampai I, huruf A sampai I, ini tarifnya 20% dikali penghasilan bruto dan sifatnya final. Sedangkan huruf J ya sampai I itu 20% dikali perkiraan penghasilan netonya. Ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Nah, contoh dari kasus ini ya. Contoh dari kasus ini itu ada di nomor D ya. Maka
Tarif yang dikenakan adalah 20% dikali penghasilan brutonya, yakni 100 jutanya. Maka didapatlah PPh pasal 26 yang terutangnya sebesar 20 juta rupiah. Catatan, apabila terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, atau istilah lainnya tax treaty, antara pemerintah Indonesia dengan negara mitra, maka pengenaan pajak penghasilan pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B atau tax treaty tersebut. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pada prinsipnya, pemotongan PPh pasal 26 itu bersifat final. Kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. 2. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Nah, selanjutnya itu pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap BUT. Nah, untuk perkiraan penghasilan itu ya, PPh pasal 26 atas penjualan harta berdasarkan pasal 26 ayat 2 UU PPh atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 final yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia, dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan itu. Besarnya perkiraan penghasilan itu adalah 25% dari harga jual, sehingga tarif efektifnya sebesar 5% dari harga jual. Penjualan atau pengalihan harta tersebut adalah penjualan atau pengalihan harta berupa yang pertama ada perhiasan mewah, ya, kedua berlian emas, ketiga intan, keempat jam tangan mewah, kelima barang antik, keenam lukisan, ketujuh ada mobil, 8 motor, 9 kapal pesiar, dan terakhir pesawat terbang ringan. Bagi WP, orang pribadi luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi 10 juta rupiah untuk setiap jenis transaksi dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 atas premi asuransi berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan netonya. Nah, di sini ada tabel ya. Untuk pembayaran premi Indonesia yang tertanggung, itu perkiraan penghasilan neto dari jumlah premi yang dibayar itu dikali 50%. Nah, untuk tarif efektif PPh pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar itu 10%. Untuk perusahaan asuransi ya, itu perkiraan penghasilan netonya dari jumlah premi yang dibayar 10%, sedangkan tarif efektif PPh pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar itu dikali 2%. Untuk perusahaan reasuransi, ya, itu perkiraan penghasilan neto dari jumlah premi yang dibayar itu sebesar 5%.
Dan tarif efektif pajak penghasilan pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar itu sebesar 1%. Untuk PPh pasal 26 atas penjualan saham, atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga besarnya tarif efektif PPh pasal 26 adalah 20% ya. 20% dikali 25% atau 5% dari harga jual. Nah, ini ada contoh kasusnya. PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar rupiah. PT Asuransi Raya mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar 1 miliar rupiah. Maka ketentuan pajak penghasilan pasal 26 adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan itu ya kita cari dulu. 10% dikali 1 miliar ya. Ini ada di tabel sebelumnya ya. Ada tabel ini. Itu dikalikan dulu ya 10%. Ya, 10%. 10% dikali 1 miliar rupiah, maka akan didapat 100 juta rupiah. Untuk mencari PPh pasal 26-nya, itu dikalikan tarif 20% ya dengan penghasilan netonya tadi, perkiraan penghasilan netonya ya. Dikalikan ini 20%. Nah, itulah yang akan menjadi pajak terutang PPh pasal 26-nya. Sebesar 20 juta rupiah. Oke, jadi yang pertama kita cari perkiraan penghasilan netonya. Yang pertama, yang kedua, baru kita bisa mencari pajak terutang dari pajak penghasilan pasal 26. Saat terutang pajak penghasilan pasal 26 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, dan jatuh tempo, atau saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Ya. Contohnya ada royalti, imbalan, ya, jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Untuk perusahaan yang tidak go public adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan. Demikian pola apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara pada laporan keuangan interim, maka PPh pasal 26 UU PPh terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam rapat direksi atau pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Untuk perusahaan go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen, yakni saat tanggal pencatatan. Dengan perkataan lain, pemotongan PPh atau dividen sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Ya, itu saat terutang PPh pasal 26. Selanjutnya, tax treaty. Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sudah terdaftar sebagai pembayar pajak dari negara yang memiliki tax treaty dengan pemerintah Indonesia, maka berlaku ketentuan pemotongan PPh pasal 26 sesuai dengan tax treaty sepanjang
wajib pajak luar negeri tersebut dapat menunjukkan surat keterangan domisili yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh kompeten otoriti negara tersebut. Ya, kantor pajak termasuk salah satu dari kompeten otoritinya. Gitu. Jadi kalau memang sudah ada tax treaty ya, perjanjian antar negara dengan negara Indonesia, maka yang digunakan itu perjanjian yang sesuai dengan tax treaty tertulisnya. Ya. Syarat berlakunya tax treaty berdasarkan per 10 garis miring PJ garis miring 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, pemungut atau pemotong pajak dapat memungut atau memotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang ketiga, WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Keempat, tidak terjadi penyalahgunaan dari P3B. Kelima, penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Itu syarat berlakunya tax treaty. Sebagai contoh, PT Langgeng membayar dividen pada Victoria Ltd, ya, perusahaan di UK senilai 600.000 US dollar. Terdapat tax treaty antar negara Indonesia dengan Inggris, ya, menyatakan bahwa tarif PPh dividen itu sebesar 8%. Kurs KMK sebesar 10.000, ya, ini dengan kurs KMK-nya, Kementerian Keuangan sebesar 10.000 US dollar, dengan asumsi 10.000 US dollar, berapakah PPh terutangnya? Maka kita cari dulu nilai dividennya, 10.000 ya, dikali dengan 600.000 US dollar, maka didapatlah 6 miliar rupiah. Untuk mencari PPh pasal 26-nya, kita pakai peraturan yang tertulis pada tax treaty, yakni 8%. Maka tinggal dikalikan saja 8% dikalikan bruto, yakni 6 miliar rupiah. Dapatlah PPh pasal 26 terutangnya sebesar 480 juta rupiah. Contoh lanjutnya, WNA yang belum memiliki KITAS atau NPWP dan bekerja serta menerima penghasilan tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dikenai PPh pasal 26. Nah, ini misalnya Mr. X merupakan pegawai asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia, bekerja kurang dari 183 hari, dan di bulan September 2019 menerima gaji sebesar 2.200 US dollar. KMK pada saat pemotongan adalah 14.072 rupiah. Ya, untuk 1 dolar. Perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan Mr. X adalah, kita cari dulu penghasilan bruto, ya, gaji sebulannya, kita kalikan 2.200 US dollarnya, kita kalikan 14.072 rupiah sesuai dengan kurs KMK, maka didapat sebesar 30.958.400 rupiah. Nah, setelah itu kita kalikan dengan tarif PPh pasal 26 terutang sebesar 20%. Yakni 20% dikali penghasilan bruto gaji sebulan tadi, yakni 30 juta ya, 958.400 rupiah, didapatlah sebesar 6.191.680 rupiah.
Nah, untuk contoh kedua itu ya, WNA yang belum memiliki kitas NPWP bekerja serta menerima penghasilan lebih dari 183 hari dikenai PPh pasal 21 ya. Jika sudah lebih dari 183 hari dikenai PPh pasal 21. WNA yang telah memiliki kitas NPWP dan pekerja serta menerima penghasilan maka dianggap subjek pajak dalam negeri, sehingga dikenai pajak PPh pasal 21. Apabila karyawan WNA dikenai PPh 21, maka perhitungan pajaknya akan disetahunkan, sehingga penghasilannya dikalikan 12 bulan atau dianggap penghasilan setahun meskipun yang bersangkutan hanya bekerja 3 atau 6 bulan. Ini berbeda dengan PPh 21 untuk WNI yang penghasilannya dihitung berdasarkan bulan ia mulai bekerja dalam setahun. Oke. Nah, ini ada contohnya. PT Angin Mamiri adalah suatu perusahaan penyewaan gedung kantor. PT Angin Mamiri mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi selama setahun sebesar 1 miliar rupiah. Kita kalikan perkiraan penghasilan netonya 50% ya. Itu 50%. Ya, 50%. Didapatlah ya 500 juta rupiah. Nah, PP pasal 26 terutangnya itu dikalikan 20% dari perkiraan penghasilan neto, yakni sebesar 100 juta rupiah. Ini ada ringkasan tabel mengenai tarif PPh pasal 26 ya, yang sudah dibahas tadi. Ya, ini untuk penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN berupa 10 hal tadi ya, itu dikenakan 20% dikali penghasilan bruto atau tax treaty jika ada perjanjian tax treaty antar negara Indonesia dengan negara lawannya. Selanjutnya ada penjualan atau atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh WP luar negeri. Itu 20% dikali perkiraan neto. Dari mana dapat perkiraan netonya? Itu 25% dikali harga jual. Ya. Selanjutnya, penjualan saham oleh wajib pajak luar negeri. Bagaimana cara mendapatkan PPh terutangnya? Itu 20% dikali penghasilan netonya. Ya, perkiraan neto ini didapat 25% dikali harga jual. Setelah perkiraan neto didapat, langsung dikalikan 20%. Itulah pajak penghasilan pasal 26 terutangnya. Selanjutnya ada premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi luar negeri. Rumusnya itu 20% dikali perkiraan neto. Ya. 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. 10% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri. Dan terakhir 5% dari premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, setelah didapat perkiraan netonya langsung dikalikan 20%. Ya, tadi sudah dibahas dan contohnya sudah ada tadi. Yang terakhir itu BUT. Ya. Atas laba BUT sebelum pajak dikenakan tarif pasal 17. Ya. Dikenakan ya, atas laba BUT setelah pajak tidak ditanamkan kembali di Indonesia ya, jika laba BUT-nya itu setelah pajak tidak ditanamkan kembali di Indonesia dikenakan 20% dikali laba. Setelah pajak penyetoran PPh pasal 26 atas laba BUT setelah pajak menggunakan surat setoran pajak. Nah, ini kodenya. Nah, sekian untuk pajak penghasilan pasal 26. Jika memang Anda memiliki pertanyaan mengenai materi pajak penghasilan pasal 26,
Silakan diketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.